Anda punya pohon pisang di pekarangan? Wah, jangan-jangan solusinya ada di situ. Ternyata daunnya bisa jadi pakan kambing yang murah meriah dan praktis. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas ya, apa aja manfaat dan risikonya biar ternak kita semua sehat dan produktif. Pasti pusing ya, nyari pakan yang harganya masuk akal, apalagi kalau udah masuk musim kemarau, rumput pada kering kerontang. Tenang, Anda nggak sendirian kok, ini udah jadi masalah klasik para peternak kambing di mana-mana. Tapi gimana kalau solusinya itu ternyata lebih dekat dari yang kita bayangin? Mungkin cuma beberapa langkah aja di halaman belakang rumah. Yup, bener banget. Kita lagi ngomongin daun pisang. Solusi pakan yang sering banget kita lewatkan. Dan ini bukan penemuan baru loh. Di banyak daerah, peternak itu udah dari dulu, turun-temurun malah, memanfaatkan daun pisang. Ini tuh semacam kearifan lokal yang emang terbukti manjur. Soalnya ya itu, gampang banget ditemuin di mana-mana. Oke, jadi apa aja sih untungnya ngasih daun pisang ini? Ada 3 manfaat utama yang bikin daun pisang ini menarik banget buat kita pertimbangkan. Ingat aja angka ini, 3. 3 poin kunci yang gampang banget buat dihafal. Jadi, intinya itu ada 3. Pertama, ini sumber serat yang bagus. Kedua, ada nutrisinya juga. Dan ketiga, ini pakan alternatif yang super andalan. Yuk, kita kupas satu-satu ya. Manfaat pertama dan yang paling kelihatan nih, kandungan seratnya yang tinggi banget. Serat ini penting banget buat jaga kesehatan pencernaan kambing. Anggap aja kayak sapu alami di dalam perutnya yang bikin sistem pencernaan mereka lancar jaya, bebas dari sembelit atau diare. Lanjut yang kedua, nutrisi. Jadi, daun pisang ini bukan cuma buat ganjel perut aja loh. Di dalamnya itu ada mineral penting kayak kalium, ada beberapa vitamin juga. Ya, walaupun nggak sebanyak pakan konsentrat, tapi tetap aja kan ada kontribusinya buat kesehatan dan pertumbuhan kambing kita. Dan ini nih poin yang paling ngebantu banget di lapangan. Pas musim kemarau datang, rumput susah dicari, nah daun pisang ini bisa jadi penyelamat sejati. Karena ada terus panjang tahun, dia jadi pilihan pakan alternatif yang bisa banget diandelin buat ngelewatin masa-masa susah. Oke, coba kita rangkum. Sumber serat dapat, nutrisi ada sedikit, dan yang paling penting, gampang dicari. Sejauh ini kedengarannya kayak solusi pakan yang sempurna dan murah meriah ya kan? Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kita langsung tebang semua daun pisang buat kambing, ada satu pertanyaan penting. Apa ini 100% aman tanpa ada efek samping sama sekali? Nah, jawabannya ternyata nggak sesimpel itu. Sekarang kita harus lihat sisi lainnya. Ada 3 peringatan penting yang wajib banget Anda perhatikan demi kesehatan kambing-kambing kita. Tadi kan ada 3 manfaat, nah sekarang ada 3 peringatan juga, biar seimbang kan? Oke, kita mulai. Oke, yang pertama dan ini yang paling penting, jangan pernah jadikan daun pisang pakan satu-satunya. Kenapa? Karena kandungan nutrisinya itu nggak lengkap. Kambing itu tetap butuh pakan lain kayak rumput, legum, atau konsentrat biar semua gizinya terpenuhi. Lanjut ke peringatan nomor 2. Kita ngomongin soal kandungan zat alami yang namanya tanin. Zat ini ada di daun pisang dan kita perlu tahu nih, efeknya apa? Jadi masalahnya apa sih si tanin ini? Gini, kalau dikasih kebanyakan, tanin ini kerjanya kayak spons kecil gitu di perut kambing. Dia malah nyerap nutrisi-nutrisi penting sebelum diserap sama tubuh. Jadi sia-sia kan? Solusinya gampang banget, kasih secukupnya aja, jangan kebanyakan. Kuncinya itu satu, moderasi. Dan peringatan terakhir, yang juga krusial banget, adalah risiko kontaminasi dari pestisida. Wah, ini bahaya tersembunyi yang sering banget kita nggak sadari. Gimana cara ngatasinnya? Gampang, tapi wajib dilakuin. Pertama, kalau bisa ambil daunnya dari kebun yang kita tahu pasti bebas semprotan pestisida. Kedua, dan ini nggak boleh lupa, selalu cuci bersih daunnya pakai air mengalir sebelum dikasih ke kambing. Cuma 2 langkah gampang ini bisa nyelamatin ternak kita dari keracunan loh. Oke, jadi setelah tahu plus minusnya, kesimpulannya gimana nih? Tenang, aturan mainnya sebenarnya simpel banget kok. Nah, kutipan ini ngerangkum semuanya dengan pas banget. Daun pisang itu bagus, tapi sebagai pakan, apa? Alternatif. Itu kata kuncinya, alternatif dan harus seimbang. Wajib hukumnya dikombinasiin sama pakan lain yang nutrisinya lebih komplit. Jadi biar gampang ingat, ini dia 3 aturan emasnya. Nomor 1, anggap ini suplemen, bukan makanan utama. Nomor 2, kasihnya secukupnya aja, jangan berlebihan. Dan nomor 3, pastiin daunnya bersih dan aman dari pestisida. Udah, itu aja kuncinya. Nah,
Dengan bekal ilmu ini, coba deh sekarang Anda lihat-lihat sekeliling. Selain daun pisang, kira-kira pakan alternatif murah apa lagi ya yang ada banyak di daerah Anda? Siapa tahu kan, ini bisa jadi peluang baru buat peternakan kita semua. Oke, sekian dulu ya pembahasan kali ini.